Kadang, cinta datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk menguji batas antara kesetiaan dan keinginan. Ini adalah cerita tentang Nadira, seorang wanita yang jatuh hati kepada pria yang tak seharusnya ia cintai. Setelah dipecat dari pekerjaannya di Bandung, Nadira pulang ke Jakarta ke rumah sang kakak, Rina, dan suaminya, Arman. Ia tak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia kembali berharap hanya tinggal sementara sampai hidupnya kembali stabil. Hari-hari pertama, Nadira berusaha menjaga jarak. Ia banyak diam, lebih banyak mengurung diri di kamar. Tapi seiring waktu, ia mulai menangkap ketegangan yang menggantung di udara rumah itu. Arman dan Rina, pasangan yang dulu selalu tertawa bersama, kini lebih sering saling diam. Makan malam jadi rutinitas hampa, tidak ada percakapan, hanya suara sendok dan garpu. Suatu malam, saat Rina pulang larut, Nadira turun ke ruang tamu dan mendapati Arman duduk sendiri, lampu redup, rokok di tangan, pandangan kosong ke jendela. "Belum tidur, Mas?" tanya Nadira. "Lagi nggak bisa tidur?" jawab Arman singkat. Malam itu mereka bicara. Mereka bicara tentang hal-hal ringan, buku, musik, film lama, lalu malam-malam berikutnya menjadi kebiasaan baru. Percakapan itu perlahan mengikis jarak. Nadira mulai melihat sisi Arman yang lain, versi yang lembut, hangat, dan penuh luka. Dan Arman, ia mulai tersenyum lebih tulus saat melihat Nadira. Matanya yang tadinya selalu letih, kini sedikit lebih hidup saat bersamanya. Waktu berjalan. Rina makin sibuk, pulang makin malam, kadang tak pulang sama sekali. Nadira semakin sering berdua dengan Arman. Suatu hari, saat hujan deras membasahi sore kota, Arman mengantar Nadira belanja ke minimarket kecil di ujung gang. Saat mereka kembali, Nadira terjatuh di teras lantai licin karena hujan. Arman cepat-cepat mengangkatnya. Untuk sesaat, mata mereka bertemu, nafas keduanya tercekat. Tak ada kata, tapi ada sesuatu yang mengalir hangat, dan itu salah. Malam itu, Nadira tak bisa tidur. Ia berguling gelisah, bertarung dengan pikirannya sendiri. Ia benci perasaan itu, tapi ia tak bisa memungkirinya. Hari berikutnya, Arman memanggil Nadira ke balkon. Mereka duduk, minum teh, dan hanya diam. Akhirnya Arman berkata, "Kamu tahu, kadang aku merasa pernikahan ini hanya formalitas." Nadira tak menjawab. "Rina sibuk, aku sibuk, tapi kosong. Rasanya nggak ada yang benar-benar tinggal," lanjut Arman. Nadira menatap langit. Ia ingin menangis, tapi tak tahu kenapa. Lalu ia berkata, "Mas, aku nggak mau jadi pelarian. Aku nggak mau jadi penyebab rumah tangga kakakku hancur." Arman menunduk, "Tapi kalau hatiku memang sudah lebih dulu ke kamu, siapa yang salah?" Malam itu hujan kembali turun. Rina belum pulang, listrik padam. Lilin menyala di ruang makan. Arman menggenggam tangan Nadira, pelan, tak memaksa. Tapi dalam genggaman itu, Nadira tahu jika ia tak melepaskannya sekarang, takkan ada jalan kembali. Ia berdiri, melepaskan tangannya. "Besok aku pergi." Arman hanya menunduk, tak ada protes, tak ada penolakan, hanya diam yang paling menyakitkan. Pagi hari, Nadira sudah tak ada. Di meja makan, Rina menemukan secari kertas. Kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi menyadari bahwa kita bisa jatuh hati pada seseorang yang seharusnya tak pernah kita cintai. Rina membaca itu berkali-kali. Ia diam, tak bertanya pada Arman, karena dalam hatinya ia sudah tahu. Kita tak bisa memilih kepada siapa hati jatuh, tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadikannya alasan melukai orang lain. Nadira memilih pergi, bukan karena ia tak cinta, tapi karena cinta
baginya bukan alasan untuk mengkhianati. Sekian cerita kita kali ini. Semoga bisa menghibur. Terima kasih.